Shalom, selamat pagi. Yuk kita baca dan renungkan satu ayat yang terkenal. Saya percaya sebagian besar dari kita mungkin sering baca, sering dengar ayat ini. Bahkan ini menjadi salah satu ayat pegangan kita. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan, maka kita akan salah satunya kita akan ucapkan ayat ini. Nah, ayat ini kalau kita perhatikan ini nyambung sekali dari sejak kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Alkitab berkata waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, ketika dia sudah selesai, dia berkata bahwa sungguh semuanya itu amat baik. Dan manusia yang diciptakan pada hari terakhir itu diciptakan ketika keadaannya sudah siap, ya. Taman di Eden sudah jadi dan semuanya sudah jadi, lalu manusia itu diciptakan dan dia tinggal diberi perintah untuk mengelola taman, ya, di Eden. Nah, kita baca ayatnya ini, ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini merupakan satu janji bahwa apapun keadaan kita bisa percaya bahwa Allah turut bekerja dalam keadaan tersebut, walaupun nampaknya nggak enak, dan itu Allah terus bekerja dengan tujuan mendatangkan kebaikan, ya, bagi kita. Nah, tapi kita perlu ingat, ya, selalu ingat bahwa ayat ini punya syarat, ya. Setidaknya di ayat ini ada 2 syarat, ya. Dikatakan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, syaratnya ada 2 di sini, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini tidak berlaku umum untuk semua orang, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, ya, bagi semua orang, ya, tidak seperti itu. Kata dikatakan spesifik di sini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini syarat pertama. Kalau kita mau mengalami janji ayat ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan mendatangkan kebaikan bagi kita, maka hal pertama yang perlu kita ingat adalah bahwa kita perlu memutuskan untuk mengasihi Tuhan, ya. Ada lagu yang juga didasari oleh ayat ini, ya, yang kata-katanya seperti ini: apapun yang terjadi dalam hidupku ini, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik, ya. Nah, kita bisa aminkan, ya, lagu atau ayat ini, tapi kita perlu ingat bahwa ini berlaku bagi kita yang mengasihi Dia. Itu syarat pertama. Syarat kedua, aplikasi atau kelanjutan dari kita mengasihi Dia adalah kita mau ikut rencananya. Jadi bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan tuh punya plan, punya rencana buat kita masing-masing. Nah, mungkin karena satu dan lain hal kita bisa berada di tempat yang tidak tepat, bisa mengalami hal yang tidak nyaman, ya, mungkin seperti Yusuf atau seperti Daud ketika dia sudah diurapi untuk menjadi raja, tapi toh dia beberapa kali mau dibunuh oleh Saul, ya. Nah, Tuhan punya plan, punya rencana. Nah, keadaan yang tidak enak yang dialami baik oleh Yusuf atau Daud itu, Tuhan bisa bekerja di baliknya, di balik itu semua dengan tujuan mendatangkan kebaikan, ya, bagi Yusuf, ya, bagi Daud, ya, untuk hal-hal yang mereka tidak enak yang mereka alami itu. Tapi syaratnya ada 2, ya, yaitu mereka mengasihi Dia, yang kedua mereka mau ikut rencananya. Nah, menarik sekali kalau kita perhatikan ayat ini dalam beberapa terjemahan, ya. Khususnya saya mau tunjukkan ayat selanjutnya, ya, dari Roma 8 ini, ya. Tidak hanya ayat 29, tidak hanya ayat 28, tapi ayat 29.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kalau kita punya komitmen atau punya keputusan mau mengasihi Tuhan, yang pertama. Yang kedua, kita mau ikut rencananya, maka ayat 29 itu adalah tujuan dari Tuhan tuh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu firman Tuhan katakan demikian. Nah, kalau kita baca di ayat 29 ini dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, ini kalau kita baca ini sepertinya Tuhan itu memilih ya dari sejak awal siapa yang akan mengikut dia, siapa yang akan ikut rencananya, dan siapa yang lewat mereka itu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, jadi dari sini muncul ada istilah teori predestinasi ya. Jadi sebagian orang percaya bahwa Tuhan itu sudah tetapkan siapa yang mengasihi dia, siapa yang tidak akan menolak dia. Jadi sepertinya kita ini cuma jadi pelakon ya dari suatu seperti sandiwara atau film atau satu cerita di mana Tuhan sutradara sudah menetapkan semuanya ya. Apakah benar demikian ya? Nah, kalau kita pelajari, kita baca Alkitab ya, tentu tidak seperti itu ya. Ada yang namanya kehendak bebas, dan kehendak bebas ini ada pada kita. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kerinduan supaya kita bisa menikmati yang terbaik, tetapi jangan lupa bahwa ada kehendak bebas. Itu sebabnya ketika Tuhan memberi perintah kepada Adam supaya tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang ada di Taman di Eden itu, Adam itu punya kehendak bebas ya, sehingga ketika dia melanggar itu muncul dari kehendak bebas dia ya. Jadi kita lihat di sini ya, manusia itu bukan robot. Nah, saya mau bacakan Roma 8 ayat 29 ini dalam bahasa Inggris ya. Dikatakan di sini ada beberapa terjemahan ya. Tapi yang saya mau baca ini ya, salah satunya adalah dari NIV. Ya, dikatakan di sini, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Ya, kalimat pertamanya nih ya, for those God foreknew. Ya, jadi kalau kita baca dalam bahasa Indonesia itu kan agak beda. Ya, bisa kita bandingkan ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, jadi sudah dipilih dari semula. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, yang Tuhan sudah tahu dari awal, baru dia tentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi pilihannya itu dibuat karena Tuhan sudah tahu bahwa mereka ini dengan kehendak bebasnya akan memilih untuk mengasihi dia dan mau ikut rencananya. Walaupun barangkali dalam praktiknya ini juga mengalami jatuh bangun. Ya, seperti Abraham, kalau kita perhatikan juga mengalami jatuh bangun, tapi toh satu komitmen untuk ikut rencana Tuhan itu tetap ada ya. Nah, itu yang membuat membuat Abraham itu akhirnya dia dibawa terus ya oleh tuntunan Tuhan, sehingga segala hal yang dia alami yang tidak baik pun bisa dibuat menjadi kebaikan gitu. Bahkan Ismail yang lahir itu di luar tuntunan Tuhan ya, hanya berdasarkan ide baik dari Sarah, itu pun Tuhan berkata Ismail tetap akan diberkati dan akan dibuat menjadi bangsa yang besar oleh karena dia juga anak Abraham ya. Tapi perjanjian yang Tuhan buat itu bukan dengan Ismail tetapi dengan Ishak ya. Jadi kita melihat ya dari contoh ini bahwa Tuhan itu kembali ke Roma 8 ayat 28 ya, Tuhan itu
bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan ya bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, tetapi kita perlu ingat bahwa jangan terus kita dalam setiap keadaan itu kita lebih apatis gitu ya, lebih cuek, kan semua akan mendatangkan kebaikan ya. Ya, kita harus melihat ayat ini Roma 8 ayat 28 itu sebagai eh, kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, sehingga Dia itu ahli untuk membuat segala sesuatu yang tadinya jelek itu bisa dibuat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Asalkan kita mengasihi Dia, kita mau ikut rencana Dia. Ya, sebagai contoh begini, misalnya saya ambil contoh tadi Abraham ya. Abraham Tuhan sudah janjikan bahwa dia akan punya anak kandung. Tapi karena sekian lama nampaknya tidak ada hasilnya, ya istrinya belum hamil juga. Lalu istrinya memberikan saran untuk Abraham kawin dengan Hagar, sehingga lahirlah Ismail. Nah, untuk hal ini kita tidak melihat Abraham itu bertanya kepada Tuhan, tapi dia turuti saja saran dari istrinya. Lalu akibatnya Ismail lahir, dan kalau kita baca ya 13 tahun Tuhan tidak bicara kepada Abraham sampai Tuhan bicara lagi menjelang Ishak itu mau lahir. Ya, dan ketika Tuhan menampakkan diri, ya salah satu perintah yang Tuhan berikan adalah sunat ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ketika Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia sunat, tidak hanya dia tapi semua laki-laki yang bersama dengan dia pada saat itu. Dan terus akhirnya Ishak lahir ya. Lalu ada masa ketika Ismail itu harus diusir. Nah, Tuhan tetap bisa bilang bahwa aku akan berkati Ismail itu dan aku akan buat jadi bangsa yang besar oleh karena dia juga anakmu. Nah, jadi walaupun itu sebenarnya karena kesalahan Abraham, tapi toh tetap Tuhan bisa perhatikan. Nah, tetapi kalau awalnya Abraham itu mungkin dia berdoa lagi, ya dia tanya Tuhan, dan Tuhan bilang enggak, kamu enggak perlu kawin sama Hagar, kamu tungguin saja, nanti aku akan berikan anak kandung dengan cara aku, bukan dengan cara manusia. Mungkin ceritanya akan berbeda ya. Nah, contoh yang lain misalnya seperti ini ya. Kalau kita menghadapi satu peluang bisnis, katakanlah seperti itu ya. Kita nggak berdoa sungguh-sungguh, nggak tanya Tuhan ya. Lalu kita mulai lakukan dan di tengah jalan timbul masalah ya. Terus kita mungkin mengalami kerugian, kita berdoa, minta ampun, lalu Tuhan bisa tolong kita, lalu yang tadinya kacau balau itu dibuat menjadi baik ya. Karena Dia itu ahli untuk mengubah segala keadaan itu menjadi kebaikan bagi kita. Asalkan kita mengasihi Dia dan mau ikut rencananya. Tapi jangan kita terus bertindak semaunya, bersikap masa bodoh atau apatis karena kita berpikir, toh nanti Tuhan bisa membuat ini menjadi kebaikan ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita baca ayat ini Roma 8 ayat 28, kita perlu ingat bahwa ini menunjukkan keahlian Tuhan untuk membuat segala keadaan apapun yang kita alami bisa dibuat menjadi kebaikan asalkan kita mengasihi Dia dan ikut rencananya. Tapi jangan terus kita bertindak sembrono sehingga kita mengalami hal-hal yang seharusnya nggak perlu. Lalu kita pegang ayat ini, kita percaya Tuhan menjadikan kebaikan buat kita, tapi kita rugi waktu dan banyak hal yang seharusnya tidak perlu kita alami. Nah, coba renungkan ayat ini ya, baca, hafal, dan dalam setiap hal yang kita hadapi, kita belajar untuk berdoa ya, bertanya kepada Tuhan. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Indonesia ini, pelayanannya besar sekali dan dia sudah bersama Tuhan. Dia bilang begini ya, kecepatan Tuhan itu ada dua. Yang pertama Tuhan itu lambat. Yang kedua Tuhan itu lebih lambat. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Jangan coba untuk mempercepat rencana Tuhan, ya, tapi izinkan Dia membentuk kita supaya apa yang Dia rancangkan itu tidak tertunda. Sebaliknya bisa jadi dalam waktunya dan kita bisa nikmati itu.
Amin.